Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fatul Husana dengan NIM 211420741. Baik, dalam video ini saya akan menjelaskan gerak pada tumbuhan. Nah, adapun yang pertama itu di mana kita harus mengetahui apa itu gerak. Gerak merupakan salah satu bentuk tanggapan organisme terhadap rangsang. Rangsang dapat datang dari luar atau eksternal atau dari dalam atau internal tubuhnya sendiri. Pada makhluk primitif, kemampuan menanggapi rangsang masih sangat sederhana yang disebut daya iritabilitas. Baik, selanjutnya jenis-jenis gerak pada tumbuhan, di mana yang pertama itu gerak higroskopis. Nah, gerakan ini disebabkan oleh perbedaan kadar air. Sel-sel tumbuhan mempunyai kemampuan yang tidak sama dalam menerima dan melepaskan airnya. Jika lingkungan dalam keadaan kering, sel-sel yang lebih cepat melepaskan air akan berkerut, sementara sel-sel yang lainnya relatif tetap. Akibatnya akan terjadi tarik-menarik antara bagian yang kekurangan air dan bagian yang normal. Kekuatan tarik-menarik ini akan menentukan arah gerak tumbuhan. Selanjutnya yang kedua yaitu gerak etinom. Nah, adapun gerak etinom ini adalah gerak pada tumbuhan yang dipengaruhi oleh arah datangnya rangsang. Rangsangan dapat berupa cahaya matahari, air, sentuhan, gaya gravitasi bumi, dan lain-lain. Nah, adapun gerak ini dibagi menjadi dua, yaitu yang pertama gerak tropisme, di mana gerak tropisme ini adalah gerak bagian tumbuhan yang arah geraknya dipengaruhi oleh arah datangnya rangsangan. Bagian yang bergerak itu misalnya cabang, daun, kuncup, bunga, atau sulur. Nah, baik yang pertama ini gerak fototropisme, di mana fototropisme adalah gerak bagian tumbuhan karena rangsangan cahaya. Gerak bagian tumbuhan yang menuju ke arah cahaya disebut fototropisme positif. Misalnya gerak ujung batang tumbuhan membelok ke arah datangnya cahaya. Nah, yang kedua ini gerak geotropisme, di mana gerak geotropisme ini adalah gerak bagian tumbuhan karena pengaruh gravitasi bumi. Jika arah geraknya menuju rangsangan, disebut geotropisme positif. Misalnya gerakan akar menuju tanah. Jika arah geraknya menjauhi rangsang, disebut geotropisme negatif. Misalnya gerak tumbuhan datang menjauhi tanah. Baik, selanjutnya yang ketiga gerak hidrotropisme, di mana hidrotropisme adalah gerak bagian tumbuhan karena rangsangan air. Jika gerakan itu mendekati air, maka disebut hidrotropisme positif. Misalnya akar tanaman tumbuh bergerak menuju tempat yang banyak airnya di tanah. Jika tanaman tumbuh menjauhi air disebut hidrotropisme negatif. Misalnya gerak pucuk batang tumbuhan yang tumbuh ke atas air. Nah, yang keempat ini gerak kemotropisme, di mana kemotropisme adalah gerak bagian tumbuhan karena rangsangan zat kimia. Jika gerakannya mendekati zat kimia tertentu disebut kemotropisme positif. Misalnya gerak akar menuju zat dalam tanah. Jika gerakannya menjauhi zat kimia tertentu disebut kemotropisme negatif. Contohnya gerak akar menjauhi racun. Selanjutnya gerak tikmotropisme, di mana tikmotropisme adalah gerak bagian tumbuhan karena adanya rangsangan sentuhan satu sisi atau persinggungan. Contohnya gerak pembelit, ujung batang atau sulur dari Cucurbitacea dan Fasciflora. Contohnya tanaman yang bersulur adalah ersis, anggur, markisa, semangka, dan mentimun. Nah, yang ketujuh yaitu gerak gravitropisme, di mana gravitropisme merupakan gerak pertumbuhan ke arah atau menjauhi tarikan gravitasi. Gravitropisme bersifat positif jika tumbuhan mengarah ke bawah dan bersifat negatif
Jika pertumbuhan mengarah ke atas, bagian tumbuhan yang dapat menerima rangsangan gravitasi adalah tudung akar dan pucuk batang. Batang dan tangkai bunga biasanya bersifat gravitropis negatif. Namun responnya sangat beragam. Batang utama akan tumbuh 180 derajat dari arah gravitasi, sedangkan cabang, tangkai, daun, rimpang, dan stolon biasanya lebih mendatar. Nah, adapun jenis gerak selanjutnya itu gerak nasti, di mana gerak nasti adalah gerak tumbuhan yang arahnya tidak dipengaruhi oleh arah datangnya rangsangan, tetapi ditentukan oleh tumbuhan itu sendiri, misalnya karena perubahan tekanan turgor. Nah, adapun macam-macam gerak nasti, yang pertama itu gerak fotonasti, di mana fotonasti merupakan gerak nasti yang disebabkan oleh rangsangan cahaya, misalnya gerakan mekarnya bunga pukul 4 atau mirabilis jalapa di sore hari. Nah, yang kedua ini gerak niktinasti, di mana niktinasti merupakan gerak nasti yang disebabkan oleh suasana gelap sehingga disebut juga gerak tidur. Misalnya pada malam hari daun-daun tumbuhan polong-polongan akan menutup dan akan membuka keesokan harinya ketika matahari terbit. Nah, adapun yang ketiga ini gerak tikmonasti atau seismonasti, di mana tikmonasti merupakan gerak nasti yang disebabkan oleh rangsang, sentuhan atau getaran. Contoh gerak menutupnya daun putri malu atau mimosa pudica jika disentuh, jika hanya satu anak dan dirangsang dengan sentuhan. Rangsangan itu diteruskan ke seluruh tubuh tumbuhan sehingga anak daun lain ikut mengatup. Nah, selanjutnya gerak termonasti, di mana termonasti merupakan gerak nasti yang disebabkan oleh rangsangan suhu, seperti mekarnya bunga tulip. Bunga-bunga tersebut mekar jika mendadak mengalami kenaikan suhu dan akan menutup kembali jika suhu turun. Nah, yang kelima yaitu gerak haptonasti, di mana haptonasti merupakan gerak nasti yang disebabkan oleh sentuhan serangga. Contohnya pada tumbuhan Dionaea atau sejenis tumbuhan perangkap lalat. Bila ada lalat yang menyentuh bagian dalam daun, daun akan segera menutup sehingga lalat akan terperangkap di antara kedua belahan daun. Nah, yang keenam ini gerak nasti kompleks, di mana merupakan gerak nasti yang disebabkan oleh beberapa faktor sekaligus seperti karbon dioksida, pH, suhu, dan kadar kalsium. Contohnya gerak membuka dan menutupnya stomata pada daun. Nah, selanjutnya gerak taksis, di mana taksis di sini adalah gerak seluruh tubuh atau bagian dari tubuh tumbuhan yang berpindah tempat dan arah perpindahannya dipengaruhi rangsangan. Gerakan yang arahnya mendekati sumber rangsangan disebut taksis positif dan yang menjauhi sumber rangsangan disebut taksis negatif. Umumnya terjadi pada tumbuhan tingkat rendah. Nah, adapun macam-macam gerak taksis, yang pertama yaitu gerak kemotaksis, di mana kemotaksis merupakan gerak taksis yang disebabkan oleh rangsangan zat kimia. Contohnya gerak garnet jantan berflagela atau spermatozoid yang dihasilkan oleh antheridium lumut ke arah garnet betina atau sel telur. Di dalam archegonium, spermatozoid bergerak karena tertarik oleh sukrosa atau asam malat. Pergerakan ini terjadi karena adanya zat kimia pada sel garnet betina. Yang kedua, gerak fototaksis, di mana fototaksis merupakan gerak taksis yang disebabkan oleh rangsangan berupa cahaya. Contohnya pada ganggang hijau yang dilangsung menuju cahaya yang intensitasnya sedang. Tetapi bila intensitas cahaya meningkat, maka akan tercapai batas tertentu dan ganggang hijau tiba-tiba akan berbalik arah dan berenang menuju cahaya, sehingga terjadi perubahan yang semula
gerak fototaksis positif menjadi fototaksis negatif. Nah, yang ketiga ini gerak endonom. Nah, di mana gerak endonom adalah gerakan pada tumbuhan yang diakibatkan oleh rangsangan yang berasal dari dalam tumbuhan itu sendiri, misalnya pada aliran plasma sel. Nah, gerakan endonom ini dibagi menjadi dua, yaitu endonom nutasi yang merupakan gerakan spontan. Contohnya, gerakan endonom adalah gerakan pertumbuhan daun dan gerak rotasi sitoplasma atau siklosis. Pada sel-sel daun, hydrilla verticillata atau ganggang yang dapat dideteksi dari gerak sirkulasi klorofil di dalam sel. Yang kedua, endonom higroskopis, yaitu gerak bagian tumbuhan yang terjadi karena adanya perubahan kadar air pada tumbuhan secara terus-menerus. Akibatnya kondisi menjadi sangat kering pada kulit buah atau kotak spora sehingga kulit biji atau kotak spora pecah. Nah, mungkin itu saja yang dapat saya jelaskan pada gerak pada tumbuhan. Cukup sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.